muslimin, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian, jamaah sholat syari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita kemudahan dan juga taufiknya untuk membahas hadis yang ke-14 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu dengan judul Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang hadis kita yang ke-14, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali satu dari tiga sebab. Asainu zani, yang pertama seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, wan nafsu bin nafsi, kemudian seorang yang membunuh jiwa, wat tariku lidinihi, kemudian orang yang murtad, al-mufariqatu lil jamaah, dan yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Tapi pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada pembahasan tentang ada beberapa golongan atau ada beberapa bentuk jarimah, yaitu bentuk pelanggaran atau kemaksiatan yang boleh juga diberikan hukuman had. Ya, diantaranya di sini disebutkan boleh untuk dibunuh secara Islam, secara hukum Islam. Disebutkan oleh pensyarah yang menjelaskan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Zakara al-Hafidhu Ibnu Rajab qatla jama'atin ghayra man dzukira fil hadits wa hum al-qatlu fil liwaq wa man ata dzata mahramin was-sahira wa man waqa'a ala bahimatin wa man taraka shalah wa syariba al-khamri fil marrati ar-rabi'ati wa sariqa fil marrati al-khamisati wa qatul akhiri min al-khalifataini al-mubayi'a lahuma wa man syahara as-silaha wal jasus al-muslima idza tajassasa lil kufari ala al-muslimin. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati beliau, adanya sekelompok perbuatan-perbuatan dosa yang boleh juga untuk ditegakkan had. Ya, ini maksudnya boleh dibunuh. Disebutkan pada pertemuan yang lalu sudah ada beberapa poin, ya. Yang pertama adalah hukuman bunuh bagi orang yang melakukan perbuatan dosa kaumnya Nabi Lut, yaitu sodomi atau homo. Ya, disebutkan yang pertama boleh ditumpahkan darahnya atau dibunuh adalah orang yang melakukan, yaitu homoseksual. Maka hukumannya orang ini nanti oleh imam, oleh penguasa muslim setempat,
Ya, ketika ditegakkannya hukuman-hukuman Allah, syariat Islam ini yaitu dilemparkan dari tempat yang tinggi, ya, kemudian diikuti oleh batu. Ya, berselisih para ulama tentang bagaimana hukum mati orang yang melakukan perbuatan homoseksual ini. Ya, ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi, ada juga yang mengatakan direjam. Terkenal sekali di buku-buku fikih. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Sudah disebutkan. Orang yang berzina dengan mahramnya. Orang yang berzina dengan mahram. Pertanyaan pada pekan yang lalu yaitu tentang wanita yang mendatangi wanita. Disebutnya adalah lesbi. Maka lesbi itu diserahkan kepada imam, nama hukumnya adalah ta'zir. Ta'zir adalah sebuah kejahatan atau perbuatan dosa yang tidak disebutkan secara nasnya dalam syariat hukumannya. Maka nanti dikembalikan kepada kebijakan pemimpin hukum, ya, bisa dipenjara dan yang lainnya. Itu bagi yang lesbi. Ya, bagi yang lesbi, maka hukumannya nanti dikembalikan kepada imam, kepada penguasa. Tidak sebagaimana homoseksual, berbeda. Ya, tidak ada hak bagi wanita yang lesbi. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah orang yang menyetubuhi yakni mahramnya, maka boleh juga orang yang demikian dihukum mati. Kemudian wasahir, yaitu tukang sihir. Ya, tukang sihir pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang bolehnya mereka itu ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Ya, karena hukuman hadus sahir dorbatun bisayf, hukuman bagi orang yaitu tukang sihir adalah dipenggal kepalanya, ya, dipenggal lehernya. Baik. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab orang yang menyetubuhi hewan, yaitu orang yang menyetubuhi hewan. Menyetubuhi hewan. Ya, ini termasuk yang Islam melarang darinya. Beliau mengatakan di sini yaitu Ibnu Rajab, wa minha qatlu man waqa ala bahimatin. Orang yang boleh dihukum dengan dipancung lah ya bahasanya, tebas lehernya, adalah orang yang mendatangi, maksudnya mendatangi di sini adalah menyetubuhi hewan. Wa qad warada fihi haditsun marfu'un, dan telah datang hadis secara marfu' disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Rajab ya dalam beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, itu syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Telah disebutkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, yaitu orang yang mendatangi hewan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Waman man wajadtumuhu," kalau kalian mendapati orang-orang yang mendatangi hewan, ya, yang bersetubuh atau menyetubuhi hewan. Beliau bersabda, "Faqtuluhu," maka bunuhlah oleh kalian. Waqtulul bahimata, dan juga bunuhlah hewan tersebut. Jadi dua-duanya, hewannya dimatiin dan juga orang yang mendatangi hewan tersebut itu dipancung. Dan ini yang melakukan adalah penguasa ya. Wa qala bihi ta'ifatun minal ulama, dan pendapat ini telah dikatakan oleh ta'ifah, sebagian para ulama, tentang bolehnya memancung orang yang mendatangi hewan atau bersetubuh dengan hewan. Kemudian dia menyebutkan lagi, ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab yang boleh dipancung penggal kepalanya, lehernya. Wa man taraka sholata, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, wa minha man taraka sholata fa innahu yuqtalu 'inda katsir minal ulama ma'a qawlihim innahu laisa bikafir. Wa qad sabaqa dzikru dzalika mustawfa. Beliau menyebutkan di antara orang yang hukumannya dipancung, ya,
tarkus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, kebanyakan ulama mereka berpendapat, ya, innahu laisa bikafir. Ya, sebagian besar ulama mereka berpendapat bahwasanya dipancung orang yang meninggalkan sholat. Walaupun perkataan para ulama itu innahu laisa bikafir, orang tersebut tidak kafir. Walaupun ya hukumannya dipancung, tapi dia tidak dikatakan kafir. Kita ulama dari dahulu sampai hari ini, sampai detik ini yang kita hidup di masa ini berselisih tentang orang yang meninggalkan, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, sebagian ada yang mengatakan kafir, sebagian ada yang mengatakan tidak kafir. Ya, sebagian lagi memperinci, ya, apakah tidak pernah sholat sama sekali, apakah mengingkarinya atau karena malas. Ya, intinya meninggalkan sholat adalah masalah yang diperselisihkan para ulama kafir atau tidaknya orang tersebut. Ini bahaya. Banyak kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Masih banyak di antara kaum muslimin yang masih meremehkan serta melalaikan masalah sholat ini. Padahal dahulu sampai detik ini mereka berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, kafir atau tidaknya. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikuha. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Ibnu Qayyim punya judul buku Sholat dan orang yang meninggalkannya. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada mencuri, daripada berzina. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Di antara mazhab fikihnya para ulama, bolehnya memancung orang yang meninggalkan sholat, walaupun sebelumnya mereka mengatakan dipenjara terlebih dahulu, diminta taubat terlebih dahulu. Kalau tidak jera-jera juga, maka yang terakhir adalah dipancung. Wa minha qatlu syaribil khamri fil marqar rabi'ati wa qad warada al-amru bihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin wa akhadha bidzalika Abdullah bin Amr bin 'As wa ghairuhu wa aktsarul ulama'i 'ala anna al-qatla intasakha wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarif fil mar'ah rabi'ah falam yaqtulhu. Wa fi sahih al-Bukhari anna rajulan kana yutabi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khamri fala'anahu rajulun wa qala ma akthar ma yutabi faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu wa lam yaqtul bidzalik. Di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, dan ini juga merupakan sebagian dari mazhabnya para ulama, yaitu bolehnya menghukum orang yang kecanduan khamar setelah sudah sebelumnya dihukum sebanyak 4 kali. Di sini disebutkan 4 kali. Di situ ada keterangannya. 3 kali dihukum. Di sini 4 kali. Pencuri yang di sini 4 kali fil mar'ah rabi'ah. Berarti 4. Iya. Pun sama di dalam kitab aslinya ar-rabi'ah. Mencuri itu 5 kali. Curi 5 khamar kali. Ya, Ibnu Rajab menjelaskan di antara yang boleh dipancung adalah orang yang sudah kecanduan khamar sudah 4 kali dihukum. Ya, sudah 4 kali dihukum. Kemudian dia masih saja minum khamar terus kecanduan, sudah dikasih had, maka yang demikian boleh untuk dipancung kepalanya. Kemudian jemaah sekalian, masalah ini, masalah yang keberapa ini? Orang yang minum khamr sudah sampai 4 kali dihukum, masih kecanduan juga, nanti dikembalikan juga kepada kebijakan imam.
ya dikembalikan kepada kebijakan penguasa, apakah ingin dipancung atau tidaknya, dikembalikan kepada kebijakan imam. Ya, karena ada beberapa riwayat Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memenggal orang yang sudah kecanduan minum khamar. Maka nanti dilihat, yakni dari kebijakan imam, orang ini mau diapakan, ya terus dicambukin selama sebanyak 40 kali kah, atau sudah terlalu sering ini, maka dipancung, dikembalikan kepada imam. Dan sungguh kata Ibnu Rajab, telah datang perintah dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau sudah 4 kali yakni minum khamar kemudian sudah dihukum, maka fadribu unuqahu, pancunglah lehernya. Wa akhadha bidzalika Abdullah bin Amr bin As, dan yang memegang pendapat ini yaitu dipancungnya orang yang sudah kecanduan khamar sebanyak 4 kali, sudah diikop, sudah ditegakkan had, masih saja kecanduan, Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah ibnu Amr ibnu As pendapat demikian, boleh dipancung. Dan selain beliau, ya, wa aktsarul ulama ala anal qatla intasakha. Beliau melanjutkan di sini, Ibnu Rajab, kebanyakan para ulama kita mengatakan bahwasanya hukum pancung bagi pecandu khamar sudah 4 kali dihukum, hukumnya sudah dinasakh, sudah dihapus. Ya, sebagian ulama, sebagian besar para ulama, mereka mengatakan hadis tentang dipancungnya orang yang kecanduan khamar sudah 4 kali ditegakkan had, tegakkan hadnya ada dicambuk sebanyak berapa kali? 40 kali. Ya, minum khamar, dia mengaku atau disaksikan oleh 2 orang yang adil, si fulan minum khamar, maka dipanggil di majelis hakim, nanti penguasa akan yakni memberikan hukuman had. Hukuman hadnya berapa? 40 kali. 40 kali cambukan. Sekali kena 40 cambuk. Kemudian yang kedua kali 40 dicambuk, ketiga kali, keempat kali. Nah, di sini nanti dikembalikan kepada imam, penguasa mau diapain orang, ya, jerah atau tidaknya. Sebagian ulama, yaitu para di antara sahabat Abdullah bin Amr bin As berpendapat boleh dipancung. Nah, sebagian para ulama mengatakan hadis itu adalah sudah dihapus hukumnya. Ya, tapi kata Syekh Al-Albani ini hukumnya masih tetap berjalan, tetap. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarifil mar'ah ar-rabi'ah falam yaqtulhu. Telah diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi, diserahkan orang yang sudah minum khamar, kecanduan. Sudah 4 kali dihukum, Nabi SAW tidak membunuh orang tersebut, tidak memancung orang tersebut. Makanya di sini nanti dikembalikan kepada siapa? Imam. Ya, dikembalikan kepada imam. Kebijakan penguasa bagaimana? Mau dipancung silakan, mau tidak dipancung juga silakan. Ya, mau dicambuk lagi 40 kali atau dipancung terserah, dikembalikan kepada penguasa. Dalam Sahih Bukhari, anna rajulan kana yu'ta bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri. Dalam Sahih Bukhari ada seorang laki-laki, didatangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah kecanduan khamar. Itu dilaporkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini seorang sahabat ini kecanduan khamar. Ya, padahal khamar sudah diharamkan jelas. Didatangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fala'anahu rajulun. Lalu ada di antara sahabat yang melaknat orang itu. Di kisahnya ada seorang sahabat sudah kecanduan khamar, mau dihukum lagi. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa nih orang, di sahabat dibawa sudah kecanduan khamar, mau dihukum lagi, mau dihad 40 kali dicambuk. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat juga melaknat orang ini. Kenapa? Karena terlalu sering dia itu dihukum gara-gara minum khamar, terlalu sering orang ini dihukum karena meminum khamar. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat melaknat siapa? Peminum khamar ini. Melaknat peminum khamar. Tanya, kenapa lelaki ini melaknat peminum khamar? Terus sering. Kenapa?
Kenapa sahabat ini melaknat si peminum khamr itu? Karena dia memiliki ilmu, maksudnya orang yang meminum khamr, apa ancamannya? Hah? Apa ancamannya? Dilaknat. Nabi SAW melaknat peminum khamr yang membawanya, yang menjualnya, ya kan? Nabi SAW melaknat peminum khamr, kemudian yang bawainnya, kemudian yang menjual khamr, yang memakan hasil dari khamr. Makanya seorang sahabat ini, nanti lihat deh, di antara ancaman peminum khamr, ya bukan hanya ancaman pemakan riba, bukan, tapi ada ancaman juga peminum khamr yang kecanduan khamr. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata mudminul khamri, tidak masuk surga orang yang kecanduan khamr, tidak masuk surga orang yang kecanduan khamr, hobi minum khamr, padahal sudah diharamkan. Itu kan ancaman. Dalam akidah kita, nas-nas yang demikian adalah ancaman bagi peminum khamr. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaknat peminum khamr, itu adalah ancaman bagi peminum khamr. Tapi yang meminum khamr boleh nggak kita laknat? Ini kan sering saya terapkan. Boleh nggak yang minum khamr kita mengatakan kau terlaknat karena sudah meminum khamr? Boleh nggak? Nggak boleh kalau dia kata hukuman. Kalau nggak hukumannya nggak boleh. Kalau dia tahu dilaknat gitu boleh. Ada yang bisa jawab nggak? Boleh nggak kita melaknat muayyan, atau nggak muayyan, personal? Dia kita katakan namanya misalnya Fulan, kau dilaknat karena sudah meminum khamr. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Karena dia melaknat. sifatnya, Nabi melaknat sifatnya orang yang punya sifat itu. Nabi melaknat sifatnya. Ada yang lain? Ini sering saya ulang-ulang. Tapi ini yang kasih kisi-kisi yang sering ana ulang. Perkataan ini kufur, ya. Tapi orang yang mengatakan kalimat tersebut tidak dikatakan kafir. Kenapa? Karena bisa saja dia berubah nanti pada Menghukumi perbuatan, perkataan kufur itu hukum secara apa namanya? person Hah? yang Mujmal, global. Apa? Itu hukum secara global. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Siapa yang minum khamr dilaknat. Siapa yang memakan riba apa? Contohnya apa? Makan riba kenapa? Hah? Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu hukum secara apa namanya? Global. Makanya sahabat ini melaknat. Dia melaknat apa? Orang yang kecanduan khamr. Nah, dilaknat sampai di kasus ini kan dia melaknat sahabat juga yang sudah kecanduan minum khamr. Kenapa dia melaknat laki-laki ini? Kenapa? Pertama, tahu punya ilmu. Bahwasanya peminum khamr itu dilaknat oleh siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekarang boleh nggak kita melaknat peminum khamr? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? karena penghalang-penghalangnya apa dia sudah tahu. Ya, ada penghalang. Yang boleh kita katakan menghukumi siapa yang minum khamr dilaknat. Tapi apakah setiap orang yang minum cap tikus kita katakan dia dilaknat? Boleh atau tidak? Enggak. Nanti ada peraturan khusus yang berkaitan dengan personal ini, dengan orang tersebut. Pertama, tahu nggak? Sadar nggak? Sudah balik belum? Iya kan? Sadar nggak dia ini minum? Sadar. Tahu nggak? Bahwasanya khamr itu haram? Tahu. Sudah balik belum? Sudah. Ada syubhat nggak? Ada syubhat. Dia mengatakan saya masih di fase-fase pertama di masa pengharaman khamr. Berarti ada syubhat. Boleh nggak langsung dilaknat? Boleh. Masih ada penghalang. Lihat di kasus ini. Ini contoh penerapan dan dijadikan dalil oleh para ulama. Boleh yang menghukumi global sebuah perbuatan dan perkataan itu kufur, tapi orangnya belum tentu langsung
kafir. Dibedakan mensifati sesuatu kufur dengan orang yang disifatinya itu. Lihat Nabi. Fala'ana rajulun, lalu ada seorang laki-laki melaknat orang itu yang sudah kecanduan khamr dan sering dihukum, dilaknat sama dia. Wa qala ma aktsaru ma yu'tabi. Semoga Allah melaknat orang ini karena dia sudah sering sekali dihukum gara-gara minum khamr. Semoga Allah melaknat orang ini, sudah sering banget ente kecanduan. Sekitarnya, kamu tuh udah sering banget kecanduan, semoga Allah melaknat engkau. Dipindahkan. Perhatikan nih, dari hukum global dipindahkan ke apa? Hukum personal. Nabi mengatakan la tal'anhu, jangan kau melaknat dia. Dilarang atau dibenarkan? Dilarang. Kenapa dilarang? Dia telah memindahkan, kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, dia telah memindahkan hukum global tentang peminum khamr itu dilaknat kepada hukum personal. La tal'anhu, kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Jangan engkau melaknat dia, dilarang. Jadi Syekh Sulaiman Al-Ruhaili beliau menjelaskan hadis ini karena sahabat itu sudah memindahkan hukum dari hukum global kepada hukum personal. La ta'amu, jangan kau laknat dia. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Karena sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasul. Karena sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasul. Ini sahabat dengan keutamaan mereka, walaupun ada kesalahan yang mereka kerjakan, pasti. Karena sahabat dalam keyakinan kita tidak maksum. Kita berbeda dengan orang-orang Syiah yang meyakini imam-imamnya maksum. Kita melihat para sahabat, mereka manusia biasa, sama seperti kita. Tapi di satu sisi memiliki keutamaan yang besar karena Allah telah pilih mereka untuk menemani siapa? Nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kita kalau menemani beliau sallallahu alaihi wasallam pasti insya Allah nggak akan kuat. Makanya kita hidup di zaman sekarang. Ini keutamaan sahabat. Berdiri sejenak mereka dalam medan jihad itu lebih utama daripada ibadah kita 40 tahun. Ini Ibnu Umar mengatakan, debu saja yang menempel di kuda-kudanya sahabat itu lebih utama daripada ibadah kalian selama 40 tahun. Debunya yang nempel di kudanya sahabat, bukan di sahabatnya, di kudanya doang. Ini bahasa yang mengungkapkan kebesaran kemuliaan siapa? Sahabat. Menemani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada tabi'in yang menghayal atau mengucapkan seandainya kita hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dimarahin oleh siapa? Oleh siapa dimarahin. Kalau ada tabi'in ya ngomong seandainya kita dulu hidup menemani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu dimarahin oleh siapa? Oleh sahabat. Diantaranya oleh Miqdad Ibnu Aswad itu pernah memarahi seseorang yang mengatakan, beruntunglah para sahabat ini, matanya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya telah menemani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kami hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saya gendong kemana-mana. Nabi sallallahu akan saya gendong. Dimarahi oleh Miqdad. Apa kata Miqdad? 5. La tahmadunallaha. Kenapa kalian tidak memuji Allah saja? Annakum la ta'rifuna ilal Islam. Sebenarnya kalian itu lahir ke dunia tidak kenal agama lain selain Islam. Dimarahi. Dan jadi mengatakan beruntung mata-mata para sahabat ini yang telah melihat siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menemani langkah-langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita hidup di zaman Nabi sallallahu akan saya gendong ke mana-mana beliau. Bukannya dipuji oleh sahabat, malah diomel, dimarahin. Kenapa engkau? Sudah tidak puji Allah saja cukup, karena engkau lahir enggak mengenal agama, itu langsung agama Islam. Kita dulu lihat, jadi para sahabat itu keutamaan mereka. Walaupun mereka memiliki perbuatan yaitu kesalahan atau dosa, tapi kebaikan mereka, keutamaan mereka menghapuskan dosa-dosa mereka yang sedikit itu. Keutamaan mereka itu bagaikan lautan
menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka yang sedikit. Lihat, di sini Nabi mengatakan jangan kau laknati dia karena sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apalagi diriwayatkan dalam sebagian riwayat orang ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Dia ikut dalam perang Badar. Sudah kalau perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum," kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Wahai penghuni Badar, yakni para peserta Badar, berbuat sesukamu lah. Terserah kalian beramal. Terserah kalian mengapain, terserah. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, di hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada faedah pertama, tidak boleh memindahkan hukum global kepada hukum personal, sembarangan enggak boleh. Lihat dulu. Kemudian yang kedua, keutamaan para sahabat itu dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, keutamaan mereka dapat menghapuskan dosa-dosa mereka, itu keutamaan maksudnya dari amalan mereka itu dapat menghapuskan perbuatan kesalahan-kesalahan mereka dari dosa-dosa. Yang ketiga, di hadis ini beliau SAW memancung nggak? Dipancung nggak dia? Tidak. Dipancung nggak orang ini, sahabat ini? Tidak. Ya, tadi kita katakan orang yang sudah kecanduan khamar sudah 4 kali dihukum dan nanti dikembalikan kepada kebijakan siapa? Imam, penguasa, pemimpin. Mau dipancung silakan dikembalikan kepada pemimpin, mau dihukum hak lagi juga silakan. Ini orang yang minum khamar sudah dihukum sebanyak 4 kali. Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Kemudian di antara mazhabnya para ulama tentang orang yang boleh dipancung. Wa qad ruwiya qatlu sariqi fil maratil khamisati wa qila inna ba'dal fuqaha dhahaba ilaihi. Dan juga telah diriwayatkan tentang bolehnya memancung pencuri yang sudah 5 kali dihukum. Dan ini adalah pendapat sebagian para ahli fikih. Ini adalah pendapat sebagian para ahli fikih. Ya, sebagian para ahli fikih, mereka berpendapat akan bolehnya dipancung orang yang sudah 5 kali, yaitu dihukum karena mencuri. Yaitu yang keberapa? Sebutkan. Sudah berapa golongan itu? 7. 1. Kemudian berikutnya berarti yang ke-8. Disebutkan oleh Ibnu Rajab kembali, wa minha ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wuyi'a khalifataini faqtulul akhar minhuma, kharrajahu Muslimun min hadis Abi Sa'id wa qad da'afa al-Aqili wa ahadits hadzal bab kulliha. Kemudian yang ke-8 diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, tentang dipancung atau dibunuh orang yang mengaku sebagai imam setelah dibayar imam yang sebelumnya. Ya, misalkan sudah ada khalifah, sudah ada imam di Indonesia, presiden namanya, sudah dibayar presiden, sudah diakui presiden kita adalah Bapak Jokowi. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Kemudian ada orang lagi ngaku-ngaku sebagai presiden. Ngaku-ngaku sebagai presiden. Idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, apabila dibayar 2 khalifah, dua khalifah dalam satu kekuasaan maksudnya,
Ya, 2 khalifah dalam satu kekuasaan. Di Indonesia kekuasaannya disebut penguasa tertinggi disebut presiden. Ya, kalau di Indonesia dibaiat sudah satu sah, sudah ada lagi yang baru. Ya, idza bui'a li khalifatain, bila dua khalifah dibaiat, faqtulul akhar minhum, maka bunuhlah salah satu dari keduanya. Maksudnya adalah bunuh yang menyaingi imam yang sudah dibaiat sebelumnya. Ya, kharajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, tidak boleh ada 2 khalifah dalam satu kekuasaan. Ya, adapun kalau Indonesia punya pemimpin, di Singapura punya pemimpin, di Malaysia punya pemimpin, silahkan. Yang ada dari satu kekuasaan memiliki 2 khalifah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bunuhlah salah satu dari keduanya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama adalah yang berusaha menyaingi, ya, atau yang baru. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian sabda yang lain, man atakum amrukum jami'un ala rajulin wahidin fa arada an yashaqqa asakum aw yufarriqa jama'atukum faqtuluhu fadribu rasahu bisayf kaina man kana. Wa qad kharaja Muslimun aidan min riwayati Al-Fajati. Beliau mengatakan di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin. Siapa yang mendatangi kalian sedangkan urusan kalian sudah sepakat satu. Sedangkan pemimpin kalian di sini maksudnya sudah ada satu. Siapa yang mendatang? Tahu-tahu dia datang. Sedangkan pemimpin kalian sudah ada. Ya. Farada an yashqa asakum. Mereka ini ingin memecah belah barisan kalian. Ya faqtuluhu, maka bunuhlah orang tersebut. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang sedangkan keadaan kalian ketika itu sudah berada dalam satu kekuasaan, sudah ada khalifahnya satu. Ya, ada orang datang mencoba untuk memecah belah lagi, ya, membuat tandingan. Faqtuluhu, maka bunuhlah orang tersebut. Ya, seperti yang baru-baru saja banyak terjadi, yang aku sebagai Raja Ompong. Ya, banyak yang mengaku sebagai raja. Itu kurang wisata orang-orang yang demikian, atau otaknya biasanya tidak beres. Orang-orang yang demikian yang mengaku penguasa menegakkan syariat Islam ini, maka yang orang-orang yang macam ini boleh untuk dipancung kepalanya kalau ditegakkan hukuman Islam negeri. Ini sangat merusak sekali persatuan kaum muslimin, jelas ya, sangat merusak persatuan kaum muslimin. Ya, mereka mengaku memiliki rakyat dan yang lainnya, bahkan mengaku memiliki pasukan perang. Kemudian yang keberapa ini? 9. Ini juga di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Disebutkan di sini man syahara as-silaha, ya, orang yang di kabar itu orang yang menghunuskan pedang kepada orang lain, pada manusia kaum muslimin. Ya, orang yang menghunuskan pedang ini di antara disebutkan oleh Ibnu Rajab yang boleh juga dipancung, ya, berdasarkan satu riwayat yang riwayat ini masih dibicarakan oleh para ulama kita. Beliau mengatakan di antara yang boleh dipancung man syahara as-silah, orang yang selalu kemana-mana bawa pedang, itu menghunuskan pedangnya kepada kaum muslim, membuat keonaran dengan mengancam manusia dengan pedangnya itu. Apa bahasa kitanya? Apa orang yang model begini kemana-mana bawa pedang, gua bunuh, gua tusuk lu. Ya, remang, rompak dan lain-lain. Ya, orang-orang yang demikian nih kemana-mana bawa pedang, menghunuskan pedangnya, mencoba untuk membunuh manusia yang lain. Ini boleh dipancung dalam syariat Islam berdasarkan
hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahara as-silah thumma wada'ahu fadamu haddun wa qad ruwiya Ibnu Zubair marfu'an wa mawqufan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Dia bersabda, orang yang kemana-mana membawa pedang, menghunuskan pedangnya, ya, siap untuk membunuh orang lain, fadamu haddun, maka darah orang tersebut hina, itu boleh untuk ditumpahkan. Ya, orang yang senantiasa menghunuskan pedang. Ya, di antara pendapat para ulama, orang yang demikian boleh untuk dipancung karena menyusahkan dan juga membahayakan manusia yang lain. Sudah selesai? Ini yang keberapa itu? Yang ke-10 ya. Wal jasus al muslimu idza tajassasa lil kufari 'ala muslimin. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa minha qatlul jasus, di antara yang boleh dipancung adalah mata-mata. Ya, yang boleh dipancung adalah mata-mata muslim apabila dia memata-matai kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Dulu di negeri kita apa yang namanya? Mata-mata Belanda disebutnya apa? Apa disebutnya? Ya, memata-matai dia orang Islam tapi memata-matai kegiatan kaum muslimin kepada siapa? Orang-orang kafir. Jasus bahasa Arabnya. Jasus ini pondok pesantren sering dikenal jasus, yaitu mata-mata. Orang Belanda di situ dibilangnya apa kalau di Manado? Kita di Jakarta nyebut mereka company. Di sini apa? Sudah pada meninggal punya tua. Ya, disebutkan di sini di antara yang boleh dipancung adalah jasus ini, mata-mata. Yang dia memata-matai kaum muslimin kepada orang kafir yang akan membahayakan kaum muslimin dan membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Ini kan dulu banyak ya, di zaman penjajahan orang-orang yang demikian yang dikasih duit oleh orang-orang kafir itu untuk memata-matai kegiatan kaum muslimin, atau ada orang yang berbicara menghina penguasa yang ada ketika itu, penguasa kafir dengan bahasa daerah mereka, ada mata-matanya dilaporin, ditranskrip ke bahasa penjajah tersebut. Akhirnya diapain yang orang ini? Dibunuh. Kan banyak dulu kejadian ya. Waqad tawaqqafa fi Ahmad wa ba'a qatluhu ta'ifat min ashabi Malik wa Ibnu Aqil min ashabina. Ya, waqad tawaqqafa fi Ahmad. Al-Imam Ahmad di antara pendapatnya beliau hanya berdiam saja tentang boleh atau tidaknya dibunuh, dipancung mata-mata ini. Imam Ahmad pendapatnya, kata Ibnu Rajab, tawaqqafa, sudah tidak menghukumi boleh dipancung atau tidaknya, beliau hanya diam. Tidak berpendapat boleh dan tidak melarang. Wa abaha qatluhu ta'ifatun min ashabi Malik. Ya, dan diperbolehkan memancung mata-mata muslim ini, yang memata-matai kaum muslimin untuk orang kafir, ta'ifatun, sekelompok dari rombongan para ulama yang berada di mazhab Imam Malik. Boleh. Dan sebagian ulama Malikiyah membolehkan memancung orang ini. Ya, kemudian Ibnu Aqil dari sahabat-sahabat kami dari orang-orang itu mazhab Malikiyah, man qala in taqarra zalika minhu biha qatluhu. Ya, dari mazhab Malikiyah disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab, kalau dia berulang-ulang begitu terus kelakuannya, terus berulang-ulang, diulangi lagi jadi mata-mata terus, maka biha qatluhu, maka diperbolehkan untuk dipancung. Ya, mereka berdasarkan berdalil dengan perbuatannya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ya, lama katabal kitaba ila ahli Makkah yukhbiruhum bisiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa ya'muruhum bi akhri hadrihim. Fasta'dzana Umar fil qatl faqala innahu syahida Badron. Ya, mereka para ulama yang membolehkan mata-mata ini dibunuh. Ya, mata-matanya muslim. Cuma dia memata-matai kaum muslimin
oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuka kota Makkah. Ada salah satu sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat kepada orang-orang yang telah berjasa dari orang-orang kafir di Mekah, bahwasanya hendaklah kalian menyingkir dari Mekah itu, mengungsi sedikit. Karena kaum muslimin bersama Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyerang kota Makkah. Ini Hatib ingin balas budi kepada orang-orang Mekah yang dahulu mengayomi dia, menghidupi dia. Ingin balas budi, dikirimin surat. Dikirimin surat itu agar ya ini orang-orang yang dulunya baik sama dia nggak kena ketika kota Makkah ingin kembali direbut oleh kaum muslimin. Maka dikirimin. Ya dikirimin itu surat. Ada seorang yang mengantarkannya kemana, ke kota Makkah. Lalu kan dikejar oleh siapa? Ali dan juga Mikdad diantaranya. Ada 3 orang ya, Ali, kemudian Mikdad Ibnu Aswad, satunya saya agak lupa. Dikejar, ya, dikejar dengan perintah Rasulullah, dikejar surat itu dikejar, jangan sampai surat itu sampai. Akhirnya kedapatlah si wanita yang bawa surat itu, kan cewek bawa surat itu. Kata Ali, serahkan surat tersebut. Kata wanita itu bagaimana? Dia bilang, saya tidak bawa apa-apa, saya tidak membawa apa-apa. Kadzabti, bohong engkau. Nabi SAW tidak mungkin bohong. Lihat, kata Ali, engkau dusta. Nabi yang mulia SAW tidak mungkin berbohong. Lihat, itu keimanan siapa? Ali bin Abi Thalib. Coba keluarin itu surat. Enggak, saya tidak bawa apa-apa. Kata Ali, engkau berdusta. Nabi SAW tidak mungkin berbohong. Pasti engkau membawa surat. Kasihkan surat itu atau enggak? Kalau kamu nggak mau kasih, saya telanjangi. Saya ambil secara paksa. Kalau kamu nggak mau memberikan surat itu, maka saya akan telanjangi. Saya akan ambil secara paksa. Akhirnya dia buka apa? Yakni ikatan rambutnya itu ditintal gitu. Di dalamnya ada surat. Min Hatib ibni Abi Balta'ah. Dari siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah kepada penduduk Mekah ketika itu. Karena langsung disidang. Ini sedikit kisahnya, bisa dibaca di Sirah. Ya ketika itu ke Mekah, dia kirim surat ke Mekah, 2 perempuan tadi, mengabarkan kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada Hatib untuk apa? Menyingkirlah. Ini Mekah mau dikuasain lagi. Menyingkir. Ini Hatib takut orang-orang baik yang dulu pernah berbuat jasa kepada dia dibunuh atau yang lain. Takut, khawatir pokoknya. Fayamuruhum bi'ahdi hadrihim fastadzana Umar fil qatlihi. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh siapa? Hatib. Wahai Rasulullah, saya penggal kepala munafik ini. Saya akan apa? Penggal kepala munafik ini. Nah, ini ulama berdalil dengan kisah ini. Ketika Umar ingin memenggal jasus ini berarti. Tapi Nabi SAW mengadakan majelis yaitu soal jawab, klarifikasi. Ya, Nabi Muhammad Nabi SAW mengatakan, wahai Hatib, apa ini? Surat apa? Beliau bertanya, surat apa ini? Hatib menjelaskan, dulu saya punya orang-orang yang berbuat baik pada saya, mengayomi saya dulu di Makkah, saya tidak ingin mereka kenapa-napa. Engkau melakukan ini karena kemunafikan kah? Nabi mengatakan, bertanya, engkau melakukan ini karena kemunafikan bukan? Dia jawab, bukan. Inna usyaidah Badr. Kepala Hatib ini karena dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Karena dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Nabi yang mulia SAW falam yaqul innahu lam yati ma yubihu damu fa inna ma'alala biwujudi mani. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengklarifikasi, meng-cross check. Kalau karena alasan yang lain, bukan karena itu, diapain? Dipenggal. Makanya diadakan majelis, yaitu klarifikasi itu ditanya, apa yang mendorong kau demikian? Karena kemunafikan atau bukan? Karena kebencian atau bukan? Karena cuma kekeluargaan saja. Kami ingin
dia ingin keluarganya orang-orang yang berbuat baik di Mekah tidak kenapa-napa. Maka Nabi SAW di sini tidak jadi berbuat kepada Hatib bin Abi Balta'ah karena alasan itu, dan dia termasuk penghuni Badar. Maknanya kalau si mata-mata ini bukan karena itu, memang jelas ingin merusak kaum muslimin, diapain? Karena sebagian ulama Pancung. sudah selesai, dipancung. Ya, maknanya kalau mata-mata itu tidak beralasan seperti Hatib bin Abi Balta'ah, memang jelas memberikan informasi yang sangat berbahaya kepada orang-orang kafir bagi kaum muslimin ini, maka sebagian ulama berpendapat orang yang demikian dipancung. Ya, akan dipancung. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sampai di sini sebelum kita azan, kita selesaikanlah malam ini. Sudah berapa pertemuan? Pertanyaan? Kita 5 menit. Ya Pak, silakan. Pertanyaannya masih bisa dari Ya. Ya. Di sini kan kita ada menyangkut tentang apa Hak. ya, hak yang di dalam Islam budak itu dianggap sebagai harta benda ya. Termasuk harta ya. Apa kepemilikan? Iya, termasuk diper apa itu Ghanimah. Diperjualbelikan. Perjualbelikan dia. Bisakah seorang muslimah punya budak? Bisakah seorang muslimah punya budak? Bisa. Aisyah beberapa budak. Apakah terbatas dengan budak muslimah itu terbatas dengan perempuan? Apakah si muslimah hanya boleh kepada perempuan, laki-laki tidak boleh? Begitu Ustaz. Tidak, bisa cowok, bisa cewek. Bukankah budak itu Pengen disetubin sama dan lain. Yang cowok, cowok kita. iya kan dia laki-laki itu punya budak perempuan, Iya. dia bisa mencampuri. Iya. Sebaliknya enggak. Sebaliknya enggak, laki-laki enggak. Kayak hukum kawin. Sebaliknya tidak. Cewek tidak dengan budak cowoknya. Yang cowok. Sama seperti muslimah tidak boleh menikah dengan ahli kita, dengan orang-orang musyrik. Si muslim, ya, si muslim laki-laki dia boleh menikahi ahli kita. Muslim memang tidak boleh. Abi, Terus yang kedua Ustaz, ya, si budak juga. kalau kemarin, kalau minggu lalu kita dengar bahwa apabila seorang budak berzina, apabila seorang budak atau orang bebas berzina, untuk yang belum nikah, laki-laki yang belum nikah, lalu melakukan perzinahan dengan seorang wanita, maka dia dicambuk lalu diusir. Perempuan yang diusir, Cowok cewek diusir. ya, belum nikah. Merdeka. Belum Ya, nikah. yang belum nikah. Merdeka. Yang merdeka. Merdeka. Diusir dia. Bukan benar. Kenapa nggak dinikahkan saja? Kenapa? Kenapa nggak dinikahkan saja? Hukuman itu jalan dulu. Hah? Hukuman itu jalan dulu. Itu hukuman had. Nanti habis itu nikah. Bisa habis selesai hukuman nikah. Hukuman had jalan dulu. Seperti wanita yang hamil, sama kan? Ketika dia hamil, berzina, hamil, kan suruh lahir dulu, baru dinikahi. Begitu. Seperti muslimah, kan dia berzina, belum nikah, dua-dua cowok cewek belum nikah. Pacaran, ketahuan zina, bawa ke imam, hakim, dikenain had dulu, dihukum. Baru habis itu dia Campur dulu baru diusir. diusir, kemudian baru dia kawin. Oh, setelah melalui hukuman itu, Iya. menjalani hukuman itu, Iya. baru boleh nikah. Iya, boleh nikah. Apalagi kalau tengah-tengah itu dia hamil. Kan pernikahan orang yang di luar, anak di luar apa namanya?
nikah, dia hamil di luar nikah. Kan dia harus dikawin dulu. Harus melahirkan dulu, kemudian dia baru kawin. Lahirin dulu baru dia kawin. Nah itu harus berjalan dulu, haknya dia dicambuk cepet 100 kali, kemudian diasingkan. Lalu habis itu mau nikah mau enggak, silakan dikembalikan kepada mereka. Ini hukumnya harus jalan dulu. Iya, yang lain tanya ya. Kita selesaikan yang malam ini. Masalah ini yang pencuri yang dihukum 4 kali kan, dan pencuri yang 5 kali. Pada saat mencuri kan hukumannya itu pancung kalau kemarin. Enggak, bukan pancung. Tangan. Oh ya, dipotong tangan. Tangan, kanan. Dipotong tangannya. Pada saat kalau Segini ya? Ya. Seandainya terus kita mencuri, kan ini yang menghukum ini harus pemerintah, Iya, penguasa atau presiden atau apa, masalah di hakim atau hakim. Tapi pada saat kita mempertahankan harta, terus dia memang terbunuh atau terpotong tangannya itu termasuk bagaimana? Bagaimana kasusnya? Kan dia yang dicuri itu mempertahankan hartanya. Iya. Terus berkelahi atau Iya. bagaimana, terus terpotong tangannya, apa itu termasuk hukum pencuri itu atau bagaimana? Si pencuri terpotong tangannya. Apakah itu termasuk hukuman hak atau Bukan, lain. Karena dia membela hartanya, dia atau terbunuh itu yang pencuri itu. Yang ditanya korban apa pelakunya? Yang pelakunya, apakah dia melakukan tapi dia tahu bahwa ini kalau seandainya dia terpotong tangannya berarti dia mempertahankan hartanya. Bagaimana? Mempertahankan harta berarti korban dong. Iya, yang korban. Yang pertanyaannya bagaimana? Yang korbannya bagaimana, Ustaz? Kalau dia memotong tangannya pencuri tersebut. Terpotong tangan pencuri. Iya. Terus? Kalau dia mempertahankan harta kan dia pakai Iya. pakai parang. Iya, kemudian. Nah, terus menghukumi yang mempertahankan hartanya bagaimana, Ustaz? Dia di dalam Islam dia kan mempertahankan hartanya. Kan sudah kita bahas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Nah kemudian dia ini nggak sampai kebunuh, tangannya buntung kan? Si korban. Bukan korban yang pencuri. Si pelaku tangannya curi, Iya. buntung. Iya. Nah kemudian dibawa ke hakim. Iya, apakah sudah termasuk hukumannya? Hakim enggak belum. Si korban tebas tangan si pencuri ini, tak. Untung sudah. Dibawa juga si pencuri ini ke majelis hakim. Dia sudah mencuri, maka dipotong tangan yang belum terpotong. Sudah dua-duanya terpotong, masih mencuri lagi, kakinya dipotong. Sisa lagi karena sudah dipotong, maka kaki kirinya dipotong. Begitu. Makanya sudah 5 kali sisanya Nilainya Sudah, sini. Nilai batas yang dia curi itu Iya, 1/3 dirham. Dari emas 1 dirham berapa? di atas itu, Ustaz. Ya? Di atas itu. Iya, seperti ada 1/4 ya, 1/4 dirham. 1 dirham berapa sekarang? 3 kilo berapa emas tuh? Emas. Berapa? Cari. Nah itu dia mencuri lebih dari itu. Kemudian mencurinya yakni sudah sampai di shopnya dan pada barang yang memang dijaga, bukan yang geletak, dijaga dalam berangkas orang, kas orang. Ya kemudian si pencuri memang dia sudah balik juga, ada cara sudah balik, kemudian nggak ada paksaan, ya kan? Kemudian dia mencuri memang barang yang dijaga oleh pemiliknya, kemudian sudah kena nisabnya. Demikian itu ada syarat-syarat kapan sih bolehnya seorang pencuri itu dipotong lengannya, tangan ya, pergelangan tangan, bukan tangannya potong sini enggak. Ya ada syarat-syaratnya yang kita bisa mengetahui dalam buku fikih. Gitu Pak, jelas. Jadi bukan hati. Pertanyaan yang lain. Ustaz, menyambung Pak Haji, Ustaz. Iya. Berarti had itu sahnya di hakim, Ustaz ya? Misalkan kalau Sahnya kan di ada odi bahasa. iya. Kan ada Ustaz kayak di pernah dengar ada cerita di sebuah pesantren itu melakukan hukuman had pada santrinya. Nah, ketika itu sudah ada hakim, sudah ada khilafah Ustaz. Iya. Kemudian santri itu dibawa ke hakim berarti yang
ketika dia dihukum di pesantren itu bukan had, bukan syar'i. bukan had yang syar'i. Bukan. Kalau had itu harus sama penguasa. Adapun hukuman-hukuman yang lain di bawah yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran seperti orang tua kepada seorang ayah kepada anaknya boleh itu. Anaknya bandel apa boleh dia pukul kakinya, boleh dia pukul badannya, sebagaimana Abu Bakar pernah apa sih namanya? Nusuk dengan tangannya di pinggangnya siapa? Pinggangnya Aisyah. Ketika Aisyah bersuara lebih keras dibandingkan suaranya siapa? Rasulullah SAW. Itu adalah Imam Bukhari ngasih bab dari seorang seorang ayah memberikan hukuman kepada anaknya, begitu, tusuk pakai tangan. Itu boleh, karena itu bukan hukuman had. Potong nggak boleh. Potong nggak boleh, itu had. Potong itu had. Ya, nanti pencurian yang di bawah nisab itu baru namanya ta'zir. Ta'zir itu yang gak dinaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti orang nyolong sendal, nyolong sepeda motor, nyolong apalah yang bukan nisab pencurian, nanti dikembalikan kepada imam. Dipenjarakan, didenda berapakah, dikembalikan kepada imam. Ya Allahu a'lam. Ada tanyaan? Kalau nyolong kotak amal, Nyolong kotak amal dilihat jumlahnya berapa. Senisab nggak dengan dirham itu? Nanti kalau misalnya nggak senisab dengan dirham itu, seharga seperempat dirham itu, nanti dibawa ke hakim, nanti penguasa yang akan menentukan kadarnya. Karena di syariat nggak ada ini. Itu namanya ta'zir. Seperti lesbi. Lesbi di syariat nggak ada, yang ada homo kan. Kalau nggak zina cowok cewek, homo yang itu ada hadnya, ada hukuman. Ini lesbi kan nggak ada. Maka namanya ta'zir dikembalikan kepada imam. Nanti kebijakan imam mau diapain dia? Penjarakan, diapain kan, terserah imam. Karena kadarnya nggak disebutkan dalam nas. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita selesaikan sampai di sini ya. Mimma yustafadu minal hadis. Nah, yang dapat diambil faedah dari hadis ini disebutkan yang pertama, satu orang baca. Untuk cak. Di antara kandungan hadis ini adalah satu, terpeliharanya darah seorang muslim kecuali jika melakukan salah satu dari tiga perkara ini. Ya. Faedah yang pertama, terjaganya darah seorang muslim kecuali mendatangi salah satu dari tiga perkara ini. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang lain yang berkonsekuensi bolehnya untuk dimancung, dipahkan darah. Sudah disebutkan sebagian. Kemudian yang kedua, hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah dirajam dengan batu. ya, kemudian yang kedua sudah kita bahas hukuman orang yang sudah pernah menikah kalau dia berzina maka dirajam dengan batu. Yang tiga, orang yang membunuh dengan sengaja dihukum mati jika telah terpenuhi syarat kisos. ya, orang yang membunuh dengan sengaja, ya, yang tidak sengaja bukan dikisos tapi membayar dia, ya, membayar dia 100 ekor unta. Orang yang membunuh sengaja disebut di sini oleh Syekh Abdul Musin Al-Abbad akan ditegakkan kisos apabila terpenuhi syarat-syarat kisos itu. Ya, apabila terpenuhi syarat-syarat kisos tersebut maka akan ditegakkan hukuman kisos, tidak dibalik, ya. Kemudian tidak dengan paksaan dan lain-lain syarat-syarat yang disebutkan dalam buku fikih. Itu melihat fikih Muyasar ya. Kemudian yang keempat, orang yang murtad dari Islam dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan. ya, yang keempat faedahnya adalah orang yang murtad dari agama Islam atau hukumannya dari cowok atau cewek adalah dipancung atau dipenggal lehernya. Baik, wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita dan kita akhiri hadis kita yang ke-14. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan sekalian dan juga barangkali bisa sebagai yaitu pintu bagi kita sekalian untuk membuka wawasan cara Islam tentang hukum had dan yang berkaitan dengan Muslim. Sampai di sini pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.